Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardika Farisusilo, NPM saya 22351035. Baik, di sini saya ditugaskan untuk bikin video presentasi PPT yang saya bikin. Nah, di sini saya sudah bikin materi PPT-nya dengan materi JavaScript Advanced. Nah, baik, kita mulai saja masuk ke materi selanjutnya. Nah, di materinya, yang pertama ada array, function, looping, dan asynchronous. Langsung saja, untuk pertama kita masuk ke array. Array adalah sebuah struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan elemen yang memiliki tipe data yang sama. Elemen-elemen ini disimpan secara berurutan di dalam memori dan diakses menggunakan indeks yang biasanya dimulai dari nol. Array memungkinkan penyimpanan data dalam jumlah besar dengan cara yang terorganisir, sehingga memudahkan pengelola dan memanipulasi data tersebut. Contoh penggunaan array meliputi menyimpan daftar angka, nama, atau data lain yang berurutan. Array sangat berguna dalam pemrograman karena memungkinkan pengaksesan dan pengubahan elemen secara efisien dengan menggunakan indeks. Sederhananya, array adalah wadah yang menyimpan banyak nilai sekaligus dalam satu variabel, dan setiap nilai di dalamnya dapat diakses melalui nomor urut atau indeks. Nah, di sini ada sebuah contoh gambar. Nah, di dalam kotak ini dinamakan elemen. Elemen satu, elemen 2, dan sampai elemen 6. Nah, itu elemen array. Nah, kalau kita cara menghitungnya, kita menghitungnya itu kalau elemen satu ini dinamakan indeks nol. Nah, ini nol, satu, 2, 3, 4, 5. Nah, dia memiliki 5 indeks. Nah, untuk lanjut, nah di sini ada contoh pembuatan array. Nah, di sini ada cons, nama variabelnya array saya. Nah, di sini isi dalam variabelnya ada alpukat, jeruk, semangka, dan nanas. Nah, mungkin kalau ini kita nah, soalnya ini ada cons array manusia, nama variabel barulah array manusia. Nah, di sini ada pembuatan array-nya bisa begini, bisa secara menurun tapi dibuat dengan indeks 0, 1, 2, 3. Kalau ke samping tinggal buat aja diisi di dalamnya ini. Nah, kalau ini kan ini secara menurun ini sama saja sebetulnya. Nah, di sini cons array kita new array. Nama variabel baru bisa juga seperti ini, 725. Nah, nanti outputnya akan seperti ini juga. Nah, untuk cara memanggilnya kita menggunakan console log array saya, console log array manusia, console log array kita. Nah, selanjutnya ada pembuatan array alternate dan nested array. Nah, di sini ada cons buah. Nah, di sini buah. Nah, buah. Nah, bedanya yang ini kita isi alpukat sama semangka. Nah, untuk memanggilnya kita manggil nama ini juga, bukan bukan nama indeks ini. Kan kalau ini kan indeksnya 0, 1, 2, 3, aturannya bisa juga dipanggil. Kalau pengen manggil satu-satu, di sini array manusia dibikin indeks berapa untuk memanggil nama orang tadi. Nah, di sini kalau kita memanggil kan buah, kasih namanya alpukat. Kita panggil dia isi variabelnya semangka. Nah, dia akan menghasilkan ini. Nah, konsep itu ada nama variabel array buah. Nah, di sini ada array dalam array. Nah, bagaimana kita cara memanggilnya? Nah, kalau ini kan dinamakan, kalau yang alpukat ini biasanya indeks ke 0, 7 indeks ke 1, yang semangka sampai true ini indeks kedua, ini makan sama minum nih indeks ketiga. Ini kan berarti array dalam array gitu, dia makan minum. Nah, di sini kita mau mencoba kita memanggil minum. Nah, memanggil minum tuh berarti kita memasukkan kan tadi berarti ini yang ketiga, 0, 1, 2, 3. Nah, di 3 ini minumnya di posisi berapa? Ini pasti jadi 0 lagi kalau array dalam array lagi. Ini 0, ini 1. Berarti kita panggil 1. Berarti 3 sama 1. Nah, makanya dia menghasilkan outputnya minum. Nah, untuk memanggil semangka true, panggil aja indeks ke 2 berarti 0, 1, 2. Nah, selanjutnya ada pemanfaatan array. Nah, untuk pemanfaatan array ini contohnya
cons nama variabelnya array saya, ada nama buah lah tadi ya kan, seperti tadi. Terus di sini yang kedua ada cons semangka array saya dot include. Ini digunakan untuk mengecek apakah ada semangka di dalam array saya ini. Nah, nanti kalau mau mencobanya tinggal console log semangka gitu. Console log isi aja semangka gitu. Buka kurung tuh semangka. Nah, nanti akan muncul lah. Ini saya nggak terbuat mungkin tadi consolnya. Nah, selanjutnya di sini cons posisi semangka sama dengan array saya dot index of semangka. Nah, di sini untuk mencari indeks keberapa semangka ini. Nah, nanti di sini dia if jika semangka console log kita kasih posisi buah semangka ada di posisi semangka, kita panggil dia nih. Posisi semangka tadi kita panggil, nah ada di indeks kedua dia. Nah, index of mana? Di sini kita panggil. Nah, selanjutnya cons index before sama dengan posisi semangka kurang satu. Nah, di sini kita mau mencari buah sebelum semangka dan buah setelah semangka itu apa? Nah, ini buah sebelum semangka pasti jeruk. Nah, buah sesudah semangka itu adalah nanas. Nah, ini dia codingannya ya. Kita membuat nama variabelnya index before dan index after. Nah, kalau before-nya kita kurang satu, kalau after-nya kita tambah satu. Nah, di sini kita buat biar lebih gampang kita buat before after nama variabelnya untuk array untuk yang index before dan after ini. Nah, selanjutnya kita panggil console log buah sebelum semangka adalah before. Nah, kita tidak perlu memanggil index before, tapi kita manggilnya before saja karena udah nama variabel baru lah gitulah. Nah, before sama after yang kita panggil. Nah, dia akan menghasilkan buah sebelum semangka adalah jeruk, buah setelah semangka adalah nanas. Nah, selanjutnya ada cons buah awal sama dengan array saya dot shift. Nah, shift ini digunakan untuk memanggil indeks awal gitu. Indeks awal dipanggil yang dipanggil. Nah, untuk manggil indeks awal. Nah, indeks awal kita kan dari 0. Nah, 0 ini adalah alpukat, maka dia akan menampilkan output buah awal adalah buah alpukat. Nah, selanjutnya ini buah akhir. Nah, buah akhir ini kita menggunakan pop. Nah, untuk pop ini untuk memanggil indeks terakhir yaitu nanas. Nah, buah akhir adalah buah untuk memanggil buah akhir ini. Nah, buah akhir adalah buah nanas. Nah, else-nya console log nggak tahu. Nah, selanjutnya di sini ada menggabungkan array. Nah, di sini ada cons array aing. Nah, ada nama isi variabelnya. Terus cons array kamu. Nah, ada isinya juga. Nah, kita menggabungkan array itu menggunakan concat. Nah, kita buat nama variabel baru yaitu array fusion. Nah, sama dengan array concat array kamu, masukkan array kamu. Nah, nanti dia akan berurut Rima Silaher Septu Rati Silviarani. Oh ya, ini kurang cara memanggilnya itu memakai console log array fusion nanti dipanggil biar keluar outputnya. Selanjutnya ada function. Function dalam JavaScript adalah blok kode yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu atau menghitung nilai. Function dapat dipanggil atau dieksekusi kapan saja, yang memungkinkan pengembang untuk memecahkan program besar menjadi potongan-potongan kode yang lebih kecil dan lebih dapat digunakan kembali. Dengan menggunakan function, kita dapat menghindari perulangan kode, membuat kode lebih modular dan lebih mudah dikelola. Nah, contohnya ini function apakah ganjil. Nah, ini num ini disebut parameternya. Apakah ganjil ini udah bisa disebut nih apa function. Ini function. Nah, nanti kita untuk manggilnya kita tinggal apakah ganjil gini aja. Ini sudah termasuk memanggil functionnya. Selanjutnya di sini ada 4 metode membuat function. Nah, yang metode pertama function fungsi 1
buka kurung tutup kurung. Nah, begini. Ini termasuk function function pertama. Nah, konsolog cara pertama. Nah, di sini ada yang metode kedua, ada begini, cons fungsi 2 sama dengan function. Nah, diisi konsolog cara kedua. Nah, kalau metode ketiga kayak gini, fungsi 3 sama dengan buka kurung tutup kurung, baru diisi konsolog cara ketiga. Nah, untuk keempat, cons fungsi keempat new sama dengan new function. Nah, buat kita masukkan ini konsolog cara keempat. Nah, untuk memanggilnya kita tinggal tinggal kayak gini, fungsi 1 2 3 4 tapi buka kurung tutup kurung gini untuk memanggil function. Nah, selanjutnya ada penggunaan parameter function dan argumen. Nah, di sini ada function add name, first name, last name, console first name, last name. Nah, di sini yang mana parameter? Yang parameter itu ya ini first name sama last name. Nah, ini parameter. Nah, dan argumennya itu kita isi kayak add name tadi kan kita panggil, nah kita isi. Nah, kan bedanya yang ini tadi kan fungsi 1 kan kosong kan. Nah, kalau kita isi dia itu jadi argumen gitu. Nah, nanti kalau hasilnya nama kita Ardika Fahris gini. Nah, selanjutnya ada penggunaan function untuk menghitung gaji. Nah, di sini ada function untuk menghitung gaji, codingannya kon karyawan buka kurung tutup kurung sama dengan masukkan isi cons nama from ini digunakan untuk kayak kita disuruh menginputkan gitu di jendela pop-up kayak gini ya. Nah, cons gaji 50.000, cons hari kerja from masukkan total jumlah hari kerja, nanti kita ngetik sendiri gitu. Nah, cons total gaji kali hari kerja. Nah, satu ada alert. Alert ini digunakan untuk menampilkan menampilkan di jendela pop-up ini di website, nanti bakal tampil kayak gini. Itu gunanya alert. Alert nama kita panggil nama, gaji kita panggil gaji, hari kerja kita panggil hari kerjanya. Nah, total gaji kita panggil total gaji. Nah, nanti dia akan menghitung gaji kali hari kerja, langsung menghitung dia. Nah, untuk memanggil kita tinggal panggil function aja biar jalan ya. Karyawan buka kurung tutup kurung. Nah, selanjutnya ada looping. Looping adalah sebuah urutan perintah yang terus-menerus diulang hingga suatu kondisi yang diinginkan tercapai. Kondisi yang dimaksud di sini dapat dalam bentuk yang berbeda-beda seperti mendapat data dan merubah data. Dan apakah sebuah nilai sudah mencapai jumlah yang ditentukan? Jenis-jenis looping, perulangan for termasuk ke dalam content loop. For digunakan ketika kita mengetahui jumlah perulangan yang ingin kita lakukan. Nah, yang kedua ada perulangan while, digunakan ketika jumlah iterasi tidak diketahui atau kondisi yang berjalan lama. Perulangan while ini mengulang blok kode hingga suatu kondisi bernilai salah. Perulangan while dapat digunakan untuk membaca berkas ke dalam variabel atau meminta masukan pengguna. Nah, untuk while ini duel ini digunakan ketika ingin mengeksekusi isi perulangan setidaknya satu kali. Perulangan duel mengecek statement atau kondisi di belakang sesudah mengulang statement awal. Nah, di sini ada implementasi looping. Nah, untuk for loopnya kita gunakan for z sama dengan titik koma z kecil dari 10, maka z plus plus konsolog data ke, nah nanti dia akan menghitung z nya ini. Nah, untuk cara bacanya gini, ini z ini nanti kita
isi gitu. Z ini nanti dimulai enggak diisi. Nanti Z ini dia dimulai dari 0, Z ini dimulai dari 0. Nah, 0 ini lebih kecil nggak dari 10? Kalau lebih kecil dari 10, maka dia akan bertambah terus. Nah, nanti data ke garis tengah ini, garis ini nanti dia lulus 0 dulu. Nah, kalau udah tambah kan dia jadi 1. Nah, satu lebih kecil nggak dari 10. Kalau masih lebih kecil, dia akan bertambah lagi. Nah, ditulis dulu 1, dia bertambah dari sini. Z sama dengan 2 nanti. Z lebih kecil nggak dari 10. Sampai begitu sampai ke angka 10. Nah, nanti di sini kan dia karena dimulai dari 0, dia sampai 9. Karena kalau udah 10 nih, dia kan udah sama sama besar. Nah, jadi dia menghitungnya sampai 9 saja. Nah, kalau ini I sama dengan 0, I kecil dari 10, I plus plus. Jika I modulus 2 tidak sama dengan 0, konsolog I. Nah, jadi ini dia mencari eh, jika dia angka yang bisa habis dibagi 2, yang tidak bisa dihabis dibagi 2, dia akan ditampilkan gitulah. Misalnya satu kan tidak bisa habis dibagi 2. Satu kan tidak bisa dihabis dibagi 2. Nah, jadi dia akan ditampilkan. Nah, kalau 2 kan bisa habis dibagi 2, jadi dia tidak ditampilkan. Nah, selanjutnya di sini ada while do. While do ini ada let t sama dengan 1. While t kecil dari 5, konsolog t plus plus. Nah, di sini akan menampilkan outputnya. Dia kayak gini, dia mengecek kondisi dulu, t lebih kecil dari 5, baru blok kode yang diulang. Nah, baru dia di sini kode yang diulangnya ada t plus plus. Nah, bedanya while do sama do while ini, nah tadi kan cek kondisi dulu baru blok kode yang diulang. Nah, kalau do while ini blok kode yang diulang dulu baru cek kondisi. Seperti ini. Nah, do console log y plus plus baru while, baru dia mengecek kondisinya. Nah, gitu aja sih bedanya. Nah, outputnya akan seperti ini. Selanjutnya ada asinkronus. Nah, asinkronus JavaScript adalah teknik pemrograman yang memungkinkan program untuk memulai tugas yang memakan waktu lama tanpa harus menunggu hingga tugas tersebut selesai. Dengan teknik ini, program dapat tetap merespon kejadian lain saat tugas tersebut berjalan. Asinkronus JavaScript memiliki beberapa karakteristik di antaranya yang pertama arsitektur non-pemblokiran sehingga pelaksana satu tugas tidak bergantung pada tugas lain. Nah, yang kedua ada tugas dapat berjalan secara bersamaan. Yang ketiga menggunakan keyword JavaScript asin untuk membuat fungsi asinkronus. Yang keempat menggunakan objek JavaScript promise untuk mewakili operasi yang belum selesai. Asinkronus adalah sebuah function yang bisa berjalan secara paralel dalam pengeksekusiannya dengan function-function lainnya menurut Dea Aprizal dalam video yang Bapak kirim. Nah, untuk implementasi asinkronus ini ada penerapan asinkronus. Yang pertama kayak ini, cons 1, ini function nih berupa function nih console log 1. Nah, di sini ada cons 2. Nah, console log kita eksekusi sedang dijalankan. Nah, di sini kita mengatur apanya? Mengatur set timeoutnya nih di sini. Kayak mengatur waktu. Nah, selama 3 detik. Nah, 2. Nah, di sini cons 3. Cara pemanggilannya 1 2 3 sama kayak functionnya. Nah, tapi di sini ada yang berbeda. Nah, dia di sini akan menampilkan 1, yang kedua dia eksekusi sedang dijalankan. Nah, eksekusi dia kenapa dia nggak 2 dulu? Karena dia ada jeda 3 detik. Nah, makanya 3 dulu yang keluar baru 2. Nah, mungkin begitu saja implementasi asinkronus.
Nah, berhubung sudah selesai, mungkin ini saja yang bisa dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.